Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema 3 hal yang menjadikan doa Anda berkuasa. Simak perenungan firman Tuhan ini sampai dengan selesai. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Bila mana sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi, menyertai setiap kami. Juga Engkau memberkati hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan ini hanyalah kebenaran firman-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan ketika firman-Mu disampaikan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang bersedih hati Tuhan sudah hiburkan, mereka yang beban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan mereka yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan buat berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Sekali lagi terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam kitab Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat ke-16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi saya bacakan bagi saudara semuanya. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, tahukah bahwasanya ketika kita berdoa itu merupakan sarana yang Allah sediakan bagi kita untuk berbicara dengan Dia. Lewat doa kita bisa menyampaikan permohonan kita kepada Allah dan mengharapkan Allah serta belas kasihan-Nya untuk memberikan apa yang kita minta dari Dia. Jika ada pertanyaan, apakah semua doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Tentu jawabannya tidak. Sebab banyak orang juga telah menerima jawaban doa dari Tuhan. Sebaliknya, apakah semua doa kita dijawab oleh Tuhan? Jawabannya juga tidak. Sebab ada juga banyak yang doa yang belum dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan. Nanti saudara bisa baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Kebenaran tentang doa adalah bahwa tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Hanya doa yang berkuasa, itulah yang dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu memahami bagaimana kita berdoa. Dan doa kita memiliki kuasa. Dalam artian doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Karena jelas sekali di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dari penggalan kebenaran firman Tuhan tersebut, kita bisa menemukan 3 hal yang menjadikan doa kita bisa berkuasa atau didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, berdoa dan bukan melapor. Yakobus menyebut hal yang bila dengan yakin didoakan, maka akan sangat besar kuasanya adalah doa, bukan laporan. Ada beda antara berdoa kepada Allah dan melapor kepada Allah. Melapor adalah memberitahu Allah tentang segala sesuatu yang terjadi dengan kita dan yang kita perlukan dari apa yang dapat kita ingat. Pendoa bertipe pelapor hanya berbicara kepada Allah tanpa melibatkan kehendak-Nya. Ia memberitahu Allah tentang sesuatu supaya Allah mau. Allah ingin dan Allah rindu untuk memberikannya. Jadi hanya sekedar melapor kepada Tuhan tentang keinginannya, bukan melibatkan kehendak Tuhan. Tetapi ia sendiri tidak merindukan apa yang ia minta. Pendoa seperti ini hanya menginformasikan saja kepada Tuhan tanpa betul-betul menghendaki, menginginkan, dan merindukan apa yang ia minta melalui mulutnya kepada Allah. Misalkan, ia berdoa meminta kesembuhan bagi tetangga yang sedang sakit. Hatinya tidak benar-benar merindukan agar tetangganya tumbuh dan sehat, sembuh dan sehat.
Ia hanya melapor saja kepada Allah bahwa orang itu sakit dan meminta tolong agar Allah mau menyembuhkan. Tetapi ia sendiri tidak betul-betul merindukan agar orang itu sembuh. Bahkan kadang-kadang pikirannya pun tidak dilibatkan dalam berdoa. Mulutnya bicara lain, pikirannya memikirkan hal lain. Ia bisa saja berkata, "Berilah kesembuhan kepada tetanggaku tersebut," namun berpikirannya tentang banyak hal yang tidak baik tentang tetangganya tersebut. Ya, jadi ini bukan tipikal doa yang benar gitu ya. Baik sih, tetapi bukan tipikal doa yang benar. Karena doanya hanya melapor saja, hanya meminta saja, tetapi tidak dengan kesungguhan hati. Padahal Yakobus tadi menuliskan, bila dengan yakin didoakan, artinya itu adalah benar-benar dari hati, kepingin gitu ya, ada keyakinan ingin mendapat. Jadi hal yang menjadikan doa kita semuanya berkuasa yang pertama adalah berdoalah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya laporan, bukan hanya sekedar formalitas berdoa, tetapi berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan. Ya. Berdoa adalah berbicara kepada Allah dari Anda, yaitu tubuh, jiwa, dan roh Anda. Setiap kata yang saudara utarakan kepada Allah harus berasal, yang pertama, roh atau batin Anda. Yang kedua, disadari oleh jiwa, pikiran, perasaan, serta kehendak Anda. Serta tiga, didukung oleh sikap tubuh Anda. Paulus berkata, "Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku." 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Demikian juga Alkitab telah mengatur bahwa berdoa haruslah disertai dengan sikap tubuh tertentu. Misalnya, 1. Menadahkan tangan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-8, "Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan." Jadi berdoa bisa disertai dengan sikap tubuh menadahkan tangan, gitu ya. Yang kedua, berlutut. Juga tidak masalah ketika saudara harus memang benar-benar berlutut ketika berdoa. Karena firman Tuhan berkata, "Kemudian Tuhan Yesus menjauhkan dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa." Lukas 22 ayat 41. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Nanti saudara bisa baca di dalam Kisah 9 ayat 40. Artinya apa? Petrus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus lakukan, suatu saat Tuhan Yesus berdoa dengan berlutut, Petrus pun melakukan demikian. Tidak salah. Menendahkan tangan ke langit juga tidak salah, berlutut pun tidak salah. Yang ketiga, berdoa juga bisa dengan merebahkan badan ke tanah atau sujud. Alkitab berkata, "Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa," katanya. Matius 26 ayat yang ke-39. Memang hal-hal ini bukanlah suatu hal yang statis, ya, yang harus kita lakukan, tidak. Tetapi juga penting dalam doa kita. Kita tidak harus menggunakan ketiganya secara serentak dalam berdoa, tetapi kita bisa memilih salah satu dan menggunakannya, ketimbang berdoa dengan tidak beraturan sama sekali. Misalnya, kita membuka tangan atau berlutut sambil mengutupkan jari-jari kita, atau sujud ke bawah sambil mengulurkan kedua tangan. Elia begitu. Alkitab katakan, Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42. Kemudian Yakobus memuji Elia. Katanya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya jangan hujan turun, dan hujan pun tidak turun, dan di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nanti saudara bisa baca di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Jadi doa yang sungguh-sungguh ya serta disertai dengan sikap tubuh, saudara bisa berlutut, menadahkan tangan atau sujud, itu terserah. Yang penting sikap hormat kepada Tuhan ketika saudara berdoa. Jadi selain melibatkan roh dan jiwa, juga harus ada sikap tubuh dalam berdoa. Karena Musa, Elia, Tuhan Yesus, para murid, bahkan Paulus, semuanya berdoa dengan suatu sikap tubuh dan doa mereka disebut sebagai doa yang sungguh-sungguh. Saat kita berkata-kata pada Allah dari dalam roh atau batin kita, seraya disadari oleh pikiran, dihayati oleh perasaan, dan dirindukan oleh kehendak kita, serta didukung oleh sikap tubuh kita, maka perkataan kita adalah sebuah doa yang sungguh-sungguh yang mengandung kuasa, seperti doa-doa Elia dan para hamba Tuhan lainnya. Ya, jadi yang pertama yaitu doa dengan keyakinan, doa dengan sungguh-sungguh, bisa disertai dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan bahwa benar-benar kita sungguh-sungguh. Doa yang kedua, hal yang menjadikan doa kita berkuasa yaitu menjadi orang benar. Hal kedua yang menjadikan doa kita berkuasa menjadi orang benar, seperti Yakobus 5 ayat 16 tadi. Doa orang yang benar. Hidup saleh yaitu berpikiran yang kudus, melihat yang baik, mengucapkan yang benar, berhati tulus adalah keunggulan yang membuat doa kita didengar oleh Tuhan yang kudus. Kita mencatat mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 16. Memang kita semua dilihat dan didengar oleh Tuhan, tetapi orang yang memilih berbuat yang benar diperhatikan oleh Tuhan, doanya akan dikabulkan dan masalahnya akan ditangani oleh Allah. Lihat saja, Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, ya sama seperti kita, kecuali satu hal, yaitu ia tidak pernah berbuat dosa. Dan oleh karena kesalehannya, doa-doanya dipanjatkan kepada Bapa di surga, dikabulkan oleh Bapa di surga. Alkitab mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Kesalehan hidup membuat doa kita besar kuasanya. Jadi menjadi orang benar yaitu orang yang benar-benar saleh ya, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam kasihnya, dalam kemurah lembutannya, itu yang menjadikan Tuhan itu berkenan atas doa kita. Jadi yang kedua ini, jadilah orang benar. Yang ketiga, berdoa dengan yakin. Pada saat berdoa, janganlah hanya bersuara. Pada saat kita berdoa, janganlah hanya bersuara, tetapi setiap kata-kata yang kita utarakan dalam doa, ucapkan semuanya itu dengan keyakinan yang kuat. Ini bukan ngotot dengan tenaga, tetapi mempercayai sungguh bahwa apa yang kita ucapkan dalam doa adalah benar dan layak, serta pasti diterima oleh Allah. Wawasan kita dalam memahami layak tidaknya kata-kata doa kita sepenuhnya terletak di dalam pengenalan kita terhadap firman Tuhan dan pengenalan Anda atau saya kepada Allah. Semakin kita rajin membaca Alkitab, semakin kita berhikmat untuk membedakan manakah yang dikehendaki Allah untuk kita doakan dan mana yang tak layak Anda sebutkan dalam doa. Ini menentukan seberapa kuat keyakinan kita. Jika kita samar-samar mengenai apa yang kita katakan dalam doa, antara apakah itu layak atau tidak, maka keyakinan kita pun ikut melemah. Jadi yang ketiga ya, atau yang terakhir, ini adalah doa dengan penuh keyakinan. Selain yang pertama tadi, saudara benar-benar harus berdoa, bukan sekedar laporan, tetapi lahir dari kesungguhan hati. Dan dilengkapi yang ketiga ini adalah dengan penuh keyakinan. Apa yang kita ucapkan itulah yang pasti akan terjadi dalam doa-doa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami belajar bagaimana doa kami didengar oleh Engkau dan tentunya dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami berdoa, terima kasih buat waktu yang indah ini. Engkau mengurapi setiap subscriber, viewers, pendengar Raja Wali Kasih dimanapun mereka berada dengan segala pergumulan mereka. Ada yang bergumul tentang sakit penyakit, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saat ini juga ada yang mereka bergumul dengan keuangan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cukupkan lewat pekerjaan, lewat usaha yang kita kerjakan, dan Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah atas pekerjaan kita. Dan juga kami berdoa buat mereka yang bersedih hati, Tuhan juga sudah menjadi tempat hiburan bagi mereka sehingga mereka pun menerima sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.